Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang pendidikan anti korupsi. Nama anggota Marsya Rajita dan Muhammad Salam. Latar belakang, 21 tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terrealisasikan dengan baik. Alih-alih memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggaraan negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain. Pada penyelenggaraan negara dengan modus dan cara yang lebih sistematik dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara. Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruption, corruptus yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Definisi korupsi menurut beberapa para ahli. David M. Chalmers, tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, financial manipulation and decision injurious to the economy are often labeled corrupt. J.J. Centuria, penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi, the misuse of public power for private profit. Definisi korupsi menurut Syed Hussein Alatas, tindakan yang meliput penyuapan, bribery, pemerasan, extortion, dan nepotisme. Transparency International, penyalahgunaan kekuasaan, a misuse of power, kekuasaan yang dipercaya, a power that is entrusted, dan keuntungan pribadi, a private benefit, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Teori perilaku korupsi. Teori Mensch and James Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan sesuatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Teori perilaku korupsi. Teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Gun Theory, teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jacques Boulog 2006 yang dikenal dengan teori Gun. Ilustrasi Gun Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi grades keserakahan, opportunities kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Dimensi korupsi, tingkat atas, tingkat menengah ke bawah, para diktator di Amerika Latin dengan Asia Negara, berbelitnya proses perizinan pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor internal. 1. Aspek perilaku individu, sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras. 2. Aspek sosial. Faktor eksternal. 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek politik. 4. Aspek organisasi. D. Dampak korupsi. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro. 1. Menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. 2. Sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. 3. Meningginya pola pengeluaran masyarakat. 4. Tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. 5. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro. 1. Merosotnya pertumbuhan ekonomi sosial. 2. Semakin tinggi tingkat inflasi. 3. Semakin rendahnya kinerja investasi nasional. 4. Nilai tukar mata uang rupiah merosot. 5. Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Dampak korupsi. Perbedaan yang ada di depan mata dan tanpa jarak. Hambatan penanganan korupsi. Hambatan struktural bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Hambatan struktural bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Hambatan instrumental bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hambatan manajemen bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. 4. Akar halangan besar pemberantasan korupsi. Opportunity terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengawasan tidak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Need, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai. Exposes, berkaitan dengan hukum pada pelaku korupsi yang rendah. F. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. H. Subjek pemberantasan korupsi. Aparat pemerintah, sektor swasta, masyarakat, mahasiswa. PP 71 tahun 2000, peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. I. Anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi, semua tindakan yang melawan, pemberantasan, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi, upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Teori pendidikan psikologi nilai sosial budaya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai anti korupsi, pengalaman terbaik, best practice and praktik nyata. Proses pembudayaan dan pemberdayaan, intervensi, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat. Pembiasaan, perangkat pendukung, kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan dan komitmen pemangku kepentingan. Perilaku berkarakter, perilaku anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Dapat dicapai melalui pendidikan. Mengapa pendidikan anti korupsi pendekatan yang dipakai? Pendekatan hukum. Penegakan hukum, aturan hukum, aparat hukum berdampak cepat, biaya tinggi, tapi masalah justru muncul dari aparat hukum. Pendekatan bisnis, mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan sehingga orang tidak perlu korupsi. Pendekatan pasar, menciptakan kompetisi antar penyediaan barang jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja baik, tidak korup supaya dipilih pelayanannya. Tapi mengapa kasus-kasus korupsi terus terungkap, koruptor baru terus lahir? Karena upaya dengan ketiga pendekatan sebelumnya belum maksimal, maka perlu didampingi dengan upaya pendekatan budaya. Pendekatan budaya, membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan. Cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. Biaya tidak besar, namun hasilnya tidak akan berdampak jangka panjang. Pendidikan pendekatan budaya dalam mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi, mata kuliah independen, sisipan, wajib pilihan, yang lain. Seminar, kuliah hukum, pelatihan, kursus, kampanye, dan lain-lain. Tujuan pembangunan karakter anti korupsi kompetensi mahasiswa. Mencegah orang lain untuk tidak korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, mampu mengenali dan memahami korupsi. Tantangan mendesain mata kuliah anti korupsi yang menarik. Materi kognitif up to date, dosen, fasilitator, motivator, antusiasme mahasiswa dan kelas yang hidup. Mode afektif psikomotorik. Di sini saya akan melanjutkan dari Marsha Razita.
Peran warga masyarakat membangun komunitas anti korupsi. Perannya adalah tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Program pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Ada beberapa yang mempelajari PAK. Menghasilkan kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Standar kompetensi. 1. Mahasiswa mampu mengenali dan memahami korupsi individual competence. 2. Mahasiswa mampu mencegah diri sendiri agar tidak melakukan korupsi. Mahasiswa mampu mencegah orang lain untuk tidak melakukan korupsi. Bentuk perkuliahan pendidikan anti korupsi. Penyampaian materi oleh dosen, kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, pemutaran film dan diskusi, tugas disesuaikan dengan kekhasan perguruan tinggi, observasi. Materi dasar pendidikan anti korupsi. 1. Pengertian korupsi. 2. Faktor penyebab korupsi. 3. Dampak masif korupsi. 4. Nilai dan prinsip anti korupsi. 5. Upaya pemberantasan korupsi. 6. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. 7. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. 8. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi dari KPK yang mengatakan bahwa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang dimaksud, sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan, lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif, parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman, yang mempunyai beberapa arti antara lain. Hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang dapat dipersalahkan, dan yang mempunyai ketidakbebasan. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakan kepentingan sendiri. Kewajaran atau fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Peran mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Yang ke-1, mahasiswa menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. 2. Membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Pencegahannya. Pendidikan anti korupsi mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi, akuntansi ujian bersih, pembuatan media propaganda, pembuatan media online untuk berkampanye,
menanamkan nilai kejujuran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.